Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi solih-solihah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat semua ya nak, dan tetap semangat. Amin. Apakah Anda sudah mandi, sarapan, sholat duha, dan murojaah? Nah, kalau sudah, mohon dipersiapkan alat tulisnya ya nak. Dan kalau belum, mohon segera dilaksanakan ya. Baiklah, sebelum pembelajaran dimulai, terlebih dahulu kita berdoa ya nak. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Untuk pertemuan hari ini, kita akan membahas kisi-kisi PH1, pelajaran tematik 5A, organ gerak hewan dan manusia, dengan subtema 1, 2, dan 3, dengan muatan pelajaran Bahasa Indonesia, PPKN, IPA, IPS, dan SBDP. Pelajaran Bahasa Indonesia dengan KD 3.1. Adapun materi pokoknya ialah ide pokok dan kalimat penjelas dalam bacaan. Pelajaran PPKN dengan KD 3.1. Materi pokoknya sikap-sikap yang sesuai dengan Pancasila, nilai-nilai yang terkandung pada tiap sila Pancasila. Pelajaran IPA dengan KD 3.1. Materi pokoknya ialah organ gerak pada hewan vertebrata dan hewan invertebrata, alat gerak dan fungsi pada manusia, manfaat otot dan sendi, cara memelihara kesehatan organ gerak manusia, gangguan pada organ gerak manusia. Pelajaran IPS dengan KD 3.1. Materi pokoknya ialah peta kondisi geografis wilayah tempat tinggal, bentang alam di Indonesia, manfaat letak geografis Indonesia di bidang sosial dan ekonomi, pengaruh letak geografis bagi kebudayaan dan transportasi masyarakat Indonesia. Pelajaran SBDP dengan KD 3.1. Materi pokoknya ialah gambar cerita, gambar ilustrasi, gambar kartun, cover atau sampul buku. Pelajaran Bahasa Indonesia. Pengertian ide pokok. Ide pokok merupakan inti atau dasar permasalahan dari suatu teks. Ide pokok berisi gagasan dasar penulis atau pembuat teks. Oleh sebab itu, ide pokok dalam teks sering juga disebut pokok pikiran atau gagasan utama teks. Ciri-ciri dan cara menentukan ide pokok. Ciri-ciri ide pokok antara lain: 1. Memiliki kalimat pendukung, kalimat pengembang, atau kalimat penjelas. Ada yang mendukung, baik itu penjelasan atau alasan yang menguatkannya. Inti dari sebuah paragraf atau pusat pembahasan. Adapun cara menentukan ide pokok ialah: 1. Menentukan kalimat utama. 2. Fokus membaca teks secara keseluruhan. Dan 3. Kesimpulan paragraf.
Kalimat utama ialah sebuah kalimat yang di dalamnya terdapat gagasan utama, gagasan pokok, ide pokok, pikiran pokok, ataupun ide utama pada suatu paragraf. Ciri-ciri kalimat utama antara lain: kalimat utama harus dapat berdiri sendiri. Kalimat utama bermakna umum sehingga dapat diperjelaskan dengan keberadaan kalimat-kalimat penjelas. Kalimat utama dapat kita temukan pada awal paragraf, akhir, ataupun di awal dan di akhir paragraf. Jika kamu menemukan kalimat utama terletak pada awal paragraf, maka paragraf tersebut disebut paragraf deduktif. Jika kamu menemukan kalimat utama terletak pada akhir paragraf, maka paragraf tersebut disebut dengan paragraf induktif. Dan jika kamu menemukan kalimat utama ditemukan di bagian awal dan juga di bagian akhir paragraf, maka paragraf tersebut disebut paragraf campuran. Kalimat penjelas. Kalimat penjelas biasanya berisi informasi tambahan untuk menjelaskan lebih rinci hal-hal yang disampaikan pada kalimat utama. Kalimat penjelas dibuat untuk mendukung pernyataan yang disampaikan pada kalimat utama. Kalimat penjelas sering juga disebut sebagai kalimat pendukung. Pelajaran PPKN, simbol-simbol dasar Pancasila. Yang pertama, bintang. Bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, rantai. Bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, pohon beringin. Bunyinya persatuan Indonesia. Empat, kepala banteng. Bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Padi dan kapas. Bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung pada kelima sila tersebut antara lain: yang pertama, nilai ketuhanan yang Maha Esa ialah beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianutnya, saling menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama yang berbeda-beda, tidak boleh memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. 2. Nilai-nilai yang terkandung pada sila kemanusiaan yang adil dan beradab ialah setiap warga negara hendaklah mengakui persamaan derajat, persamaan kewajiban antar sesama manusia sebagai asas kebersamaan bangsa Indonesia dan persamaan hak. 3. Nilai persatuan Indonesia ialah menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia dengan menerapkan cinta tanah air, rela berkorban demi bangsa dan negara, serta memajukan pergaulan dengan persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika. 4. Nilai-nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan ialah setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama. Kedudukan yang sama tersebut hendaknya digunakan secara sadar dengan mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. 5. Nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ialah kita harus menghindarkan diri dari sifat pemborosan, bergaya hidup mewah, dan perbuatan-perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Contoh sikap-sikap yang mencerminkan sila-sila Pancasila antara lain:
1. Sikap yang mencerminkan sila pertama Pancasila ialah rajin beribadah, berdoa sebelum dan sesudah makan. 2. Sikap yang mencerminkan sila kedua Pancasila, saling membantu dan menolong antar sesama, menjenguk teman yang sedang sakit. 3. Sikap yang mencerminkan sila ketiga Pancasila, cinta tanah air dan bangsa, bangga sebagai bangsa Indonesia. 4. Sikap yang mencerminkan sila keempat Pancasila, mengutamakan kepentingan bersama, musyawarah dalam pemilihan ketua kelas, diskusi, atau kerja kelompok. 5. Sikap yang mencerminkan sila kelima Pancasila, melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang, tidak berbuat curang kepada orang lain. Pelajaran IPA, organ gerak pada hewan vertebrata dan hewan invertebrata. Hewan dapat bergerak berpindah tempat. Hewan memiliki alat gerak yang berbeda-beda. Beberapa jenis hewan yang memiliki sistem gerak antara lain ikan, amfibi, reptil, burung, dan mamalia. Berdasarkan ada tidaknya tulang belakang pada hewan, dibagikan menjadi dua, yaitu hewan vertebrata dan hewan invertebrata. Hewan vertebrata adalah hewan bertulang belakang. Tulang belakang ini merupakan rangka dalam atau endoskeleton. Hewan vertebrata berukuran lebih besar dibandingkan dengan hewan invertebrata. Berikut ini contoh hewan vertebrata beserta alat geraknya. 1. Ikan hiu, bergerak berenang dengan sirip. 2. Katak, bergerak melompat dengan kaki. 3. Buaya, bergerak berjalan dengan kaki. 4. Ayam, bergerak berjalan atau berlari dengan kaki. 5. Kelelawar, bergerak terbang dengan sayap. 6. Kuda, bergerak, berjalan, dan berlari dengan kaki. Hewan invertebrata. Hewan invertebrata adalah hewan-hewan yang tidak bertulang belakang. Hewan-hewan invertebrata umumnya berukuran kecil. Contoh hewan invertebrata beserta alat geraknya ialah 1. Laba-laba. Laba-laba bergerak dengan kaki. 2. Bintang laut bergerak dengan kaki-kaki tabung. 3. Udang bergerak dengan kaki. 4. Ubur-ubur bergerak dengan tentakel. 5. Gurita bergerak dengan tentakel. Alat gerak dan fungsinya pada manusia. Rangka manusia terdiri dari semua tulang, tulang rawan, tendon, dan ligamen di dalam tubuh. Secara keseluruhan, rangka manusia membentuk sekitar 20% dari berat tubuh seseorang. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai rangka manusia, silahkan Ananda amati gambar dan bagian-bagian rangka manusia. Yang pertama, tengkorak. Bagian-bagiannya tulang ubun-ubun, tulang dahi, tulang pelipis, tulang pipi, tulang rahang atas, tulang rahang bawah. Bagian tulang bahu, yaitu ada tulang selangka dan tulang belikat. Tulang dada, bagian-bagiannya ada tulang rusuk sejati sebanyak 7 pasang, tulang dada, tulang rusuk palsu ada 3 pasang, tulang rusuk melayang ada 2 pasang, dan tulang belakang. Tulang anggota gerak atas, bagian-bagiannya ada tulang lengan atas,
tulang hasta, tulang pengumpil, tulang pergelangan tangan, tulang telapak tangan, dan tulang jari tangan. Tulang anggota gerak bawah, bagian-bagiannya, tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang betis, tulang kering, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan tulang jari kaki. Tulang panggul, bagian-bagiannya, tulang pinggul, tulang duduk, dan tulang kemaluan. Tulang belakang bagiannya ada tulang leher sebanyak 7 ruas, tulang punggung 12 ruas, tulang pinggang 5 ruas, tulang kelangkang 5 ruas, tulang ekor 4 ruas. Jenis tulang berdasarkan zat penyusunnya ada 2. 1. Tulang keras, bagiannya ada tulang karang dan tulang kompak. 2. Tulang rawan, ada tulang rawan hialin. Adapun fungsi rangka tulang kita adalah untuk 1. Memberi bentuk pada tubuh, 2. Menegakkan tubuh, 3. Melindungi organ tubuh yang penting, 4. Tempat membentukkan sel darah, dan 5. Alat gerak pasif. Manfaat otot dan sendi. Otot adalah sebuah jaringan dalam tubuh manusia dan hewan yang berfungsi sebagai alat gerak aktif. Otot memiliki kemampuan untuk berkontraksi. Otot memendek saat berkontraksi dan memanjang saat relaksasi. Jika otot berkontraksi, tulang akan terangkat. Jika sedang berelaksasi, tulang kembali ke tempat awalnya. Tempat pertemuan antara beberapa buah tulang disebut sendi. Ada beberapa macam sendi, yaitu sendi putar. Contohnya, pertemuan tulang leher dan tulang tengkorak. Sendi ini dapat digerakkan memutar. 2. Sendi peluru. Tempat pertemuan tulang berbentuk bola dan tulang berbentuk mangkuk. Sendi ini dapat bergerak ke semua arah, seperti antara tulang panggul dan tulang paha. 3. Sendi pelana. Contohnya terdapat di antara tulang telapak tangan dan tulang ibu jari. Sendi ini dapat digerakkan kedua arah. 4. Sendi geser. Tempat di antara tulang-tulang pergelangan kaki. Gerakan sendi ini terbatas, yaitu hanya dapat menggeser. Dan yang terakhir, sendi engsel. Contohnya, pertemuan tulang lengan atas dan tulang hasta. Sendi ini hanya dapat digerakkan ke satu arah saja. Cara memelihara kesehatan organ gerak manusia. 1. Duduklah dengan posisi tegak. 2. Tidurlah dengan posisi telentang atau miring dengan posisi tubuh diluruskan. 3. Berdirilah dengan posisi tubuh tegak. 4. Konsumsi makanan bergizi seimbang, terutama yang mengandung vitamin dan mineral. Dan 5. Berolahragalah secara teratur. Gangguan pada organ gerak manusia. Posisi duduk yang salah dapat menyebabkan gangguan pada tulang belakang. Berikut ini gangguan pada organ gerak manusia. 1. Kifosis. Kifosis adalah kelainan tulang belakang yang melengkung ke depan, sehingga seseorang yang mengalaminya akan menjadi bungkuk. Jika seseorang mengalami kifosis, maka bisa terlihat adanya punuk pada punggung bagian atas. Dilihat dari samping, punggung atas terlihat membulat atau menonjol.
Kifosis dapat menyebabkan tekanan berlebih pada tulang belakang sehingga menyebabkan rasa sakit. Hal ini juga dapat menyebabkan kesulitan bernafas karena tekanan akan tertuju pada paru-paru. 2. Lordosis. Lordosis adalah gangguan tulang belakang pada punggung bawah yang memiliki kelengkungan berlebihan. Kondisi tersebut merupakan kebalikan dari kifosis atau bungkuk. Ciri penderita lordosis yaitu punggungnya lebih rendah serta perut dan bokong terlihat lebih menonjol. Hal ini dapat menyebabkan tekanan berlebih pada tulang belakang dan menyebabkan rasa sakit. 3. Skoliosis. Skoliosis adalah melengkungnya tulang belakang ke arah samping. Jika dilihat dari belakang, tulang belakang melengkung ke samping seolah-olah membentuk huruf S. Pelajaran IPS. Indonesia merupakan negara kepulauan yang terbesar di dunia dengan 17.499 pulau yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Luas total wilayah Indonesia adalah 7,81 juta kilometer persegi. Indonesia terkenal akan keindahan alamnya. Deretan pegunungan yang tinggi, perbukitan yang terhampar padang rumput, dan pantai dengan ombak yang membiru. Semuanya merupakan contoh kenampakan alam. Lalu, apakah yang membedakan kenampakan alam dengan kenampakan buatan? Kenampakan alam adalah segala hal yang ada di atas permukaan bumi, baik itu di wilayah perairan ataupun daratan. Kenampakan alam bisa diakibatkan dari peristiwa-peristiwa yang terjadi di permukaan bumi. Setiap daerahnya memiliki kenampakan alam yang khas yang mampu membedakannya dengan kenampakan alam yang terdapat di daerah lain. Kenampakan alam wilayah daratan misalnya seperti pegunungan, gunung, dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Sedangkan kenampakan alam di wilayah perairan seperti danau, rawa, sungai, dan laut. Sedangkan kenampakan buatan terbentuk dari aktivitas manusia yang mengubah kenampakan alam yang sudah terbentuk. Jenis kenampakan buatan di Indonesia sangatlah banyak. Di antaranya ada pelabuhan, bandar udara, waduk, dan perkebunan. Manfaat letak geografis Indonesia di bidang sosial dan ekonomi. Yang pertama, manfaat di bidang sosial antara lain: 1. Letaknya yang strategis memudahkan bangsa Indonesia berhubungan dengan bangsa lain sehingga proses interaksi sosial lebih dinamis. 2. Memiliki keanekaragaman budaya, baik dengan budaya lokal dan budaya asing. 3. Dapat dengan mudah menyebarkan budaya Indonesia. Dan 4. Pakaian Indonesia semakin modern. Sedangkan manfaat di bidang ekonomi antara lain: 1. Potensi alam yang dimiliki Indonesia dapat dijadikan komoditas perdagangan baik untuk pasar lokal maupun pasar internasional. 2. Kegiatan produksi bisa berjalan lancar karena bisa bercocok tanam sepanjang tahun. 3. Bisa berdistribusi ke negara lain dengan mudah. 4. Indonesia sebagai tempat persinggahan pedagang dari berbagai bangsa. Dan 5. Kaya akan hasil laut karena terletak di antara dua samudera.
Pengaruh letak geografis bagi kebudayaan dan transportasi masyarakat Indonesia. Ada beberapa faktor yang memengaruhi keragaman budaya di Indonesia, antara lain: 1. Letak strategis wilayah Indonesia. Letak Indonesia yaitu di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, serta benua Asia dan Australia, mengakibatkan wilayah Indonesia menjadi jalur perdagangan internasional. 2. Keragaman suku bangsa. Negara Indonesia terdiri atas beribu-ribu pulau. Dahulu, masyarakat di beda pulau tidak terhubung, sehingga setiap masyarakat di kepulauan mengembangkan budaya mereka masing-masing. 3. Perbedaan kondisi alam. Kondisi alam yang berbeda seperti daerah pantai, pegunungan, dataran tinggi, dan dataran rendah mengakibatkan perbedaan kebiasaan dalam masyarakat. Perbedaan kebiasaan tersebut akan menimbulkan keragaman budaya dalam masyarakat. 4. Keragaman agama yang dianut dalam masyarakat. Oleh karena letak geografis yang strategis tersebut, persebaran agama juga terjadi. Misalnya, di Bali terdapat upacara kematian yang disebut ngaben. Upacara adat tersebut hanya dapat kita temukan di Pulau Bali. Pelajaran SBDP. Gambar cerita. Gambar cerita adalah gambar yang menceritakan tentang sebuah peristiwa. Gambar cerita disebut juga gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi bertujuan memperkuat, memperindah, memperjelas cerita yang disajikan. Berikut merupakan jenis-jenis gambar ilustrasi. Yang pertama, kartun. Yang kedua, gambar rilis. Dan yang ketiga adalah gambar karikatur. Dan yang terakhir adalah gambar dekoratif. Selanjutnya, media atau alat untuk membuat gambar ilustrasi. Yang pertama, spidol. 2. Pensil warna. 3. Cat warna. Keempat, cat air. Dan yang kelima, cat minyak. Adapun langkah-langkah pembuatan gambar ilustrasi ialah: 1. Menentukan ide atau gagasan. 2. Membuat sketsa atau rancangan gambar. Dan yang ketiga, memberikan warna pada gambar sketsa. Cover atau sampul buku. Cover buku atau sampul buku merupakan contoh dari gambar ilustrasi yang bertujuan memberikan gambaran tentang imajinasi penulis sehingga pembaca memiliki imajinasi yang kurang lebih sama. Ciri-ciri cover atau sampul buku. Yang pertama, menggunakan huruf yang menarik perhatian. 2. Pastikan warna sampul dengan warna huruf itu kontras. 3. Gunakan gambar yang menarik. 4. Menyertakan sinopsis pada sampul belakang. Dan 5. Ada judul, pengarang, dan nama penerbit. Bagaimana Soli-Soliha? Apakah sudah paham dengan pembahasan kisi-kisi kita hari ini? Nah, biar lebih paham lagi, silakan Ananda buka buku tematiknya dan dipelajari lagi ya, Nak. Untuk kisi-kisi bahasa Inggris, silakan Ananda klik link berikut ini. Demikianlah pembelajaran tematik kita hari ini. Semoga Ananda semua mendapatkan ilmu yang barokah. Amin. Mari kita baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Bu guru mengingatkan, sholat 5 waktunya tetap dijaga ya nak. Mengaji, murojaah, dan membantu kedua orang tua. Terima kasih solih-solihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.